Saudara, kali ini saya menghadirkan salah satu tokoh pemuda di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura. Seorang aktivis asal Jedih yang sampai saat ini masih aktif kuliah di UPN ya. Iya, benar. betul. Saudara Mustaqim, Siap. apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat Kak. Oke. Ini menarik sekali untuk saya bahas ini. Saudara Mustaqim, menurut keterangan dari beberapa jumlah sosial media, Anda mengikuti dan aktif di banyak sekali organisasi, bahkan sampai 5 organisasi kalau nggak salah. Iya, betul. Yang saya tahu itu sebagai Ketua IKMS di Kecamatan Socah, benar ya? Benar. Aktif juga di AMI dan juga mendirikan apa itu? FKMJ, Forum Keluarga Mahasiswa Jedih. Forum Keluarga Mahasiswa Jedih. Itu didirikan tahun 2020. Oh, masih baru ya. Masih Terus baru. aktif di mana lagi? Di Bintang Merah Literasi Bintang Merah Literasi. Iya. Terus dan di Formahi. ada 5 ya. Iya, Kurang 5 lebih total. ada 5 begitu ya. Oke. Ini luar biasa sekali. 5 organisasi dijalankan oleh satu orang. Kenapa nggak fokus sama satu organisasi saja? Iya, jadi mungkin sedikit mengkoreksi ya dari perkataan awal tadi yang mana menyebutkan aktivis. Ya. Jadi mungkin lebih tepatnya saya lebih senang ketika dikatakan sebagai pegiat organisasi. Apa bedanya aktivis sama pegiat organisasi? Menurut saya sama aja. Jadi saya mengartikan bahwasanya ketika seseorang dikatakan sebagai aktivis itu mereka mampu untuk menggerakkan sekelompok orang yang berada dalam organisasi tersebut. Ya buktinya mampu kan, bisa jadi ketua IKMS, aktif di HMI, mendirikan FKMJ. Iya, namun mungkin itu lebih ke pribadi saya yang ingin disebut dan di frame sebagai pegiat organisasi. Itu kenapa? Alasan yang mendasar apa? Ya mungkin lebih ke arah saya masih dalam proses pengembangan potensi diri saja di bidang organisasi itu sendiri. Belum sampai ke tahap aktivis ya. Masih di pegiat organisasi. Iya, Oke. betul. Saudara Mustaqim, salah satu tokoh pemuda pegiat organisasi di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Yang menjadikan saya tertarik untuk menghadirkan Anda di sini, kenapa tidak fokus di satu organisasi saja? Itu kenapa? Iya, jadi saya berproses di 5 organisasi itu menarik. Saya menemukan perbedaan-perbedaan, katakan ya perbedaan pola mereka bergerak, terus perbedaan dalam mereka berproses dan lain sebagainya. Yang mana kemudian perbedaan itu yang saya tampung dalam diri saya, yang kemudian diharapkan dapat mengembangkan potensi diri. Cuman apakah maksimal satu orang menjalankan 5 organisasi sekaligus? Iya, maksimal, asalkan lebih ke arah bagaimana kemudian kita dapat memanajemen waktu saja. Oh begitu ya. Tidak masalah ya. Iya, tidak masalah. Malah menurut Mustaqim ini dapat menemukan pengalaman-pengalaman baru. Dan ini ruang lingkupnya kebanyakan di Socah ya? Iya, benar. Di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan, Madura ya? Iya. Oke, kalau berbicara Socah, pegiat organisasi, ya, sebagai seorang pegiat organisasi, menurut saudara Mustaqim, apa yang Anda lihat di Kecamatan Socah? Ya, jadi bicara apa yang saya lihat di Socah itu sebenarnya permasalahannya itu cukup kompleks gitu loh. Cuman memang saya ketika bergerak itu lebih ke arah membahas mengenai ekologi, seperti itu. Ekologi? Ya meskipun di situ ada aspek-aspek yang lain yang tentu masih menjadi permasalahan bagi masyarakat. Cuman memang dari kawan-kawan itu lebih ke arah ekologi. Selain ekologi yang Anda lihat? Ada juga permasalahan mengenai sosial. Sosial, gitu, ya. Terus ada lagi? Mungkin cukup itu. Ekologi dan sosial. Iya. Begitu ya. Yang mana dua itu sudah mencakup substansi daripada permasalahan di masyarakat kalau menurut saya. Permasalahan yang mendasar itu Ya, ada di dua tersebut ya. Mm-hmm. Ekologi dan sosial. Dengan adanya 2 permasalahan yang mendasar seperti ini, menurut saudara Mustaqim, apakah bisa dikatakan Kecamatan Socah ini baik-baik saja? Oh, belum bisa dikatakan sebagai masuk kategori baik-baik saja.
karena dari permasalahan ini jelas masuk dalam kategori substansi, yang mana dalam ekologi itu ada permasalahan sampah, ada permasalahan reklamasi, dan ada permasalahan tambang. Reklamasi. Ya, reklamasi. Ada reklamasi di Soja. Ada. Jadi reklamasi itu terletak di sependek sepengetahuan saya itu ada di 2 titik. Yang saya ketahui yaitu di Desa Pernajuh dan Desa Cunganyar. Seperti itu. Yang Ada di 2 titik. Itu kenapa kok bisa mengatakan ada permasalahan? Apa yang Anda ketahui dari sana? Ya, terutama itu perihal perizinan sebenarnya. Dan dampaknya juga. Kalau nggak ada perizinan kan nggak mungkin direklamasi. Ya toh juga nyatanya direklamasi Tanpa ada perizinan. Serius itu? Iya. Hati-hati, Mas. Jadi ini berbahaya Ya. ini. Nggak mungkin kalau nggak ada perizinan direklamasi. Iya, saya nggak berani mengatakan hal seperti itu apabila tidak ada fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Ini bisa didengar banyak orang loh. Iya. Bisa dipertanggungjawabkan dan bukti-bukti yang konkret juga. Iya. Serius itu? Serius. Luar biasa. Saya kaget nih dengernya ada reklamasi tanpa izin. Oke, terus next. Apalagi yang diketahui dari Kecamatan Soja? Iya, jadi tadi ya yang masih dalam aspek ekologi nih ya, ada sampah, mana kita ketahui mungkin sampean mengikuti juga perihal permasalahan sampah. Oh iya, Bangkalan. kalau itu Ya. sedikit banyak saya mengikuti. Iya, Yang di Hulu itu ya. Iya, betul, yang TPA itu yang tidak dilakukan pengelolaan, ya kan? Terus reklamasi. Terus yang ketiga ini masalah tambang. Tambang itu sih. apalagi itu? Ya, tambang yang terletak di Bukit Cedi itu. Tambang yang terletak di Bukit Cedi. Iya. Itu gimana itu? Maksudnya ada permasalahan apa kok bisa mengatakan permasalahan tambang tadi? Iya, lagi-lagi bicara tambang galian C di Cedi itu memang sejauh ini belum mengantongi izin seperti itu. Mas, sekali lagi saya peringatkan kepada Anda, hati-hati Mas. Ini ini berbahaya bagi Anda loh. Iya. Iya, karena apa ya? Ya faktanya seperti itu. Buktinya gitu. siap ya. Siap. Kalau saya mah aduh. Ini bahaya betul ini. Iya. Ini direkam loh. Iya, nggak apa-apa. Jangan. Oke, next. Tambang reklamasi sampah. Iya. Sehingga Saudara Mustaqim saya tanya di awal apakah Soca ini baik-baik saja? Tidak. Hal yang mendasar 3 hal tersebut. Iya. Tambang, reklamasi dan juga masalah sampah. Oke. Berarti cukup urgent ya permasalahannya di Soca. Cuman saya juga tidak tahu mana yang betul. Apakah Saudara Mustaqim yang betul ataukah pihak dari yang reklamasi yang betul. Soalnya saya juga tidak tahu dan Saudara Mustaqim juga tidak menunjukkan bukti ke saya, kan begitu kan? Cuman kalaupun ini didengarkan oleh pihak yang bersangkutan juga siap dengan bukti Siap. loh. Nanti kita juga ada proyek ke depannya. Ya, itu gimana? Kawan-kawan IKMS akan kolaborasi dengan salah satu komunitas yang ada di Bangkalan. Itu untuk membuat suatu film dokumenter perihal reklamasi itu. Gitu. Terus yang kedua untuk isu perihal sampah kita masih dalam tahap advokasi, yang mana kemarin kita sudah melakukan aksi di gedung DPRD Kabupaten Bangkalan, yang mana kemudian di situ kita audensi alot yang mana kemudian di tahap audensi itu kita menyepakati beberapa hal gitu, yang kemudian kita sudah mendapatkan tanda tangan dan kita bawa form MOU itu dan akan mengadvokasi lanjutan. Mungkin dalam bulan-bulan ini kita akan meninjau ulang itu. Sebentar. Itu mau bikin film dokumenter terkait reklamasi Ya, yang itu menurut proyeksi. Saudara Mustaqim ini tidak ada izin. Iya, betul. Berani betul Anda. Kalau saya mau mending diem aja gitu kan. Karena kalau tanpa bukti saya gak berani. Mas bilang seperti itu, Mas. Karena gini sebenarnya, Pak. Bicara reklamasi
ini dampaknya sebenarnya sangat luar biasa gitu loh kepada masyarakat. Jadi kita dengan membuat film dokumenter ini, itu proses ke depan yang mungkin dalam waktu dekat akan kita lakukan. Kita dalam film itu juga ada sisi edukasinya, menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya oh ini permasalahan yang sebenarnya cukup serius gitu loh. Apalagi ini bicara reklamasi yang di luar dari prosedural hukum. Ya, yang mana dampak kepada masyarakat khususnya di daerah pesisir itu juga sangat besar. Yang pertama mengganggu ekosistem laut, yang kedua mata pencaharian nelayan itu bergeser atau bahkan terganggu dengan adanya hal itu, terus yang ketiga itu abrasi. Memang hal ini tidak dirasakan dalam jangka waktu yang singkat seperti itu. Kalau soal dampaknya dari reklamasi tersebut ya sangat dimungkinkan akan terjadi seperti itu. Cuman pertanyaan yang mendasar saya, apakah iya ada reklamasi tanpa izin yang saudara Mustaqim mengatakan tanpa ada izin di 2 titik tersebut? Tidak mungkin menurut saya. Itu Nggak yang saya mungkin. ketahui ya, Nggak dua mungkin. titik ya. Nggak mungkin. Ya saya tidak berani mengatakan kalau misalkan memang tidak ada fakta yang saya lihat seperti itu. Jadi 2 titik yang saya ketahui, jadi saya katakan di 2 titik itu yang tidak mengantongi izin. Nah, menurut Salah dari satunya di mana? di Desa Pernaju, Satunya di Desa Cunganyar. Pernaju sama di Desa Cunganyar. Cunganyar. Oke, sekarang kita kembali ke awal lagi. Ini soal pergerakan organisasi di Kecamatan Socah. Ke depan, yang akan dilakukan Saudara Mustaqim untuk kemajuan Kecamatan Socah ini apa? Sebagai seorang ketua IKMS, ya, Iya. Ikatan Keluarga Mahasiswa Mahasiswa Socah itu berdiri mulai tahun berapa itu? Mulai tahun 2018 itu deklarasinya. Deklarasinya begitu ya. Itu apa ke depan? Ya kedepannya mungkin harapan saya adalah bagaimana kemudian kawan-kawan pemuda dan mahasiswa khususnya di Socah, baik itu bicara di IKMS dan organisasi-organisasi lain, kan sekarang juga pertumbuhan organisasi yang ada di Kecamatan Socah ini mulai banyak variatifnya gitu loh. Banyak itu maksudnya banyak. Iya, ada dari kawan-kawan KNPI, ada IPNU dan IPPNU, ada KNPI. IPM, ya ada IPM. ya ada IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IPNU, IPNU dan IPPNU, IPPNU, KNPI, KNPI, ya dan salah satunya KMS itu. IKMS itu di Socah. Lumayan banyak berarti ya pertumbuhan Iya. organisasinya ya. Iya, saya sebenarnya ketika melihat pertumbuhan organisasi seperti itu ya saya melihat bahwasanya kawan-kawan mahasiswa atau pemuda itu tumbuh kesadarannya gitu loh, bahwasanya pentingnya suatu proses untuk melakukan pengabdian terhadap masyarakat. Oke, pertanyaan saya belum dijawab. Ke Oh, iya. depan apa yang akan dilakukan Saudara Mustaqim yang mendeklarasikan dirinya sebagai pegiat organisasi untuk kemajuan Kecamatan Socah? Ya, jadi yang dilakukan kita ke depannya ini adalah kita akan siap untuk berkomitmen mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang dirasakan oleh masyarakat khususnya di Socah seperti itu. Dengan cara ya kita pertama kita melakukan edukasi. Kita lewat edukasi. Terus yang kedua kita juga menggembar-gemborkan semangat jiwa kepemudaan, Edukasi, semangat jiwa kepemudaan. ya terus? di Kecamatan Socah untuk melakukan suatu perubahan yang nyata seperti itu. Terus yang ketiga kita bakal terus melakukan suatu proses yang mana proses itu lebih ke arah bagaimana cara mengembangkan potensi diri khususnya di mahasiswa dan pemuda. Mimpi terbesar apa yang ingin diwujudkan oleh Saudara Mustaqim di Kecamatan Socah? Ingin Kecamatan Socah ini seperti apa? Iya. Yang pertama,
itu adalah menumbuhkan kesadaran daripada mahasiswa dan pemuda yang ada di Soca. Terus yang kedua adalah saya berharap dan akan selalu saya perjuangkan bahwasanya setiap permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu bisa terselesaikan seperti itu. Ya meskipun itu memerlukan beberapa tahap yang kemudian harus kita lewati. Saya rasa kurang spesifik itu jawabannya. Maksud saya itu cita-cita besar apa gitu. Mimpi terbesar atau cita-cita terbesar apa yang ingin diwujudkan? Ingin Kecamatan Soca ini seperti apa? Kalau sekarang bilang Kecamatan Soca sedang tidak baik-baik saja, ke depan Saudara Mustaqim ingin mewujudkan Soca ini seperti apa? Iya, jadi sebenarnya gini Kak. Dalam setiap permasalahan yang ada di masyarakat, termasuk isu ekologi yang memang kita konsentrasi di situ, dan isu sosial, permasalahan sosial, ya kita jelas harapannya dan mimpi saya ke depannya itu dapat menyelesaikan itu, gitu. Yang mana kemudian terciptanya masyarakat Soca yang lebih baik, yang tidak lagi mengeluh akan permasalahan sampah, yang tidak akan lagi mengeluh masalah perihal dampak atas reklamasi itu. Terus yang ketiga adalah dampak dari tambang itu sendiri. Sefatal apa sih? Sefatal apa sih? Saya rasa tidak begitu merugikan masyarakat kok. Oh, kata siapa? 3 isu ini sangat berpengaruh dan sangat besar pengaruhnya terhadap lingkungan. Sebesar apa? Kalau menurut saya sejauh ini kan sudah dilakukan tambangnya kan? Iya, sudah beroperasi. Reklamasinya sudah beroperasi kan? Sudah. Sampahnya juga belum diurus kan? Belum diurus. Dan ke masyarakat juga nggak begitu berdampak ini kok. Iya, karena memang bicara dari 3 dampak ekologi yang saya sebutkan tadi itu tidak langsung dirasakan secara singkat. Tidak langsung dirasakan secara singkat, tetapi ya membutuhkan waktu yang cukup panjang. Maksudnya kondisi terburuk. Kondisi terburuk itu mungkin langsung saja kita bicara sampah lah, itu kan jelas. Pertama, satu, dampak terhadap lingkungan seperti apa, ya kan? Ya maksudnya ekosistem lingkungan yang ada di sekitar TPA yang tidak dilakukan itu. Ya. Terus yang kedua adalah perihal reklamasi. Ya tadi saya sudah sebutkan bahwasanya di sana jelas nanti kalau misalkan ini berlangsung skala berlanjutan, yaitu akan berdampak kepada para nelayan. Yang pertama. Terus yang kedua berdampak kepada ekosistem laut. Terus yang ketiga bisa menimbulkan abrasi. Yang ketiga untuk tambang itu dampak lingkungannya itu sejauh ini memang masih belum dirasakan. Namun ketika itu terus berkelanjutan, dampaknya itu bakal dirasakan oleh masyarakat. Salah satunya sumber daya alam yang ada di tambang itu sendiri bakal terkuras seperti itu, yang mana di situ tidak dirasakan oleh masyarakat sumber daya alamnya, karena memang dari pengelolaan tambang itu sendiri itu cenderung tidak melibatkan masyarakat secara masif atau keseluruhan seperti itu. Bos, dan saya tidak akan mengatakan ini kalau saya tidak melihat fakta yang di lapangan. Hati-hati bos ya. Anda tadi bilang bahwa tidak melibatkan masyarakat. Sekarang saya nanya ke sampean ya. Coba bayangkan. Dari isu tambang itu, kejadian kemarin. Gini, coba bayangkan lah. Hati-hati bos. Ada bekas tambang, ya, galian tambang. Ya, coba saya ingin menanyakan kalau misalkan diperbolehkan ya. Ada bekas tambang yang kemudian di situ ada genangan air. Ya. Sedangkan dalam prosedurnya bekas galian tambang itu harus direklamasi. Nah, dan itu ada seorang warga itu masuk dan tenggelam dan lalu meninggal. Itu kan kesalahan dari orangnya sendiri, Mas. Ya, ya kalau misalkan bicara seperti itu ya. Kalaupun kita berjalan di pinggir laut, kita nggak hati-hati ya kecebur juga kan? Ya kalau laut itu beda. Gitu loh, beda dalam artian kan sama juga genangan air kan? Iya, ya jelas sama genangan. Cuman kalau misalkan reklamasi, Cuman apakah itu sudah cukup satu bukti orang tenggelam meninggal dijadikan sebagai tolak ukur untuk
Jadi gini. dampak tambang itu. Iya. Sebenarnya tidak hanya cukup itu hanya salah satu case yang saya lihat di lapangan, bahwasanya seharusnya kalau misalkan di situ ada legalitas yang jelas, itu ada kompensasi atau ada tanggung jawab dari pengelola tambang. Oke lah kalau soal itu. Akan dari Sekarang korban itu. sekarang soal ini tidak melibatkan masyarakat. Ya, Itu gimana itu? ya karena memang Jangan terlalu berani, Bos. Ini negara hukum, Bos. Tanpa ada bukti sampean. lagi-lagi saya mengatakan bahwasanya kalau misalkan saya tidak melihat keadaan di lapangan, saya tidak akan mengatakan hal ini. Jadi ya dimaksud dari pengelolaan tambang yang tidak melibatkan masyarakat itu memang lebih condong dikelola oleh sekelompok orang gitu. Dan hasil dari pengelolaan itu tidak Stop. You pikirkan lagi apa yang katakan, Bos. Ya, saya sudah memikirkan hal itu. Oke. Kalau saya mah gak ada masalah apa-apa. Ya. Cuman jangan terlalu berani lah. Bahaya ini. Oke, terus. Enom kopi nih lu. Marah, dari mau apa boleh marah. Iya, karena itu fakta di lapangan, Pak. Lagi-lagi saya menegaskan hal itu ya. Ya karena bicara tambang, sesuai dengan apa yang dikatakan saya tadi. Ya jangan berbolak-balik menanyakan bahwasanya saya berani. Ya saya berani. Enggak, saya bukan bolak-balik. Saya kasihan pada sampean. Ya. Kalau tidak ada bukti ini bahaya ini.